Tuhan, Kau punya rencana sehingga kami dapat menangkap setiap rancangan-Mu dan kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari Tuhan, hati kami terbuka bagi-Mu lebih lagi untuk diisi dengan firman-Mu yang ajaib. Urapi kami sehingga kami tidak hanya mendengar tapi kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Kalian luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba lihat kanan kirinya. Beri senyum dulu dong. Wah, ini cantik-cantik, ganteng-ganteng loh ya toh. Haleluya. Saya waktu diberi jadwal yaitu ibadah umum itu tidak bersamaan. Artinya saya dijadwal dulu di ibadah umum, saya ditawari Pak Bambang bisa melayani di ibadah umum tanggal 21. Saya cek jadwal saya, oke, bisa. Setelah berapa minggu berikutnya baru saya ditawari, Pak bisa sekalian ngisi youth di GAB Miracle. Lah ini dilema saudaraku. Ini bingung saya jawabnya. Mana ya? Oh Bu Yuli di bawah ya. Saya ditanya, Pak Bambang bisa sekalian ngisi youth di GAB Miracle. Ini bingung saya jawabnya, saya ya apa ya, antara saya ambil atau saya terima, bingung saya. Enaknya gimana, saya ambil atau saya terima? Ya sudahlah, akhirnya saya ACC ya, saya setujui, saya tidak ambil, saya tidak terima, saya setuju aja. Siap, saya bisa. Oke, siap mendengar firman Tuhan? Di sini kayaknya sudah mulai kerja, kuliah ya. Coba sebelum saya nyampaikan firman Tuhan, saya mulai biasa tahun ini, khususnya di anak-anak remaja, anak-anak muda, sekolah, kuliah, orang kerja yang masih muda-muda begini, saya akan memberikan satu tebak-tebakan dulu sebagai pendahuluan khotbah. Binatang apa? Binatang apa yang berbeda dari yang lain? Beri penjelasan, ayo. Kalau di jemaat umum saya tidak tanya ini ya, beda. Kalau anak-anak muda mesti saya kasih tebakan, satu lah minimal. Ayo, binatang apa yang berbeda dengan binatang yang lain? Harus kasih alasannya. Ada yang tahu? Enggak apa-apa, apa jawabannya? Landak. Kenapa alasannya? Berduri. Oh, kurang tepat. Tidak out of the box. Enggak apa, bagus ya. Sudah memiliki keberanian jawab, ayo dikit lagi. Nanti yang jawabannya benar, pulangnya boleh bawa keyboard. Saya dimarahin nanti, woi Pak Bambang jangan. Ayo yang bagian sini sudah menjawab, yang bagian sini. Ayo saya nggak mau kalau saya nyampaikan firman Tuhan, saudara jangan tegang dong ya. Ayo Peter, tahu jawabannya? Nggak tahu. Yang di belakang, pojok kacamata? Nggak tahu. Serius, sudah enggak ada yang menjawab binatang yang berbeda dengan binatang yang lain. Beri alasannya, enggak tahu. Jawabannya singa. Singa ya, jawabannya singa. Karena singa itu dalam bahasa Inggrisnya lion. Lion daripada yang lion. Wah ya. Enggak apa kok saudara enggak tersenyum enggak apa-apa ya. Saya bukan ngelawak kok ya. Memang singa itu adalah binatang yang lion daripada yang lion. Oke, saya akan bagikan firman Tuhan siang ini berkaitan dengan singa. Ya kan? Pas toh? Berkaitan dengan singa. Yaitu khotbah tentang apa kalau berkaitan dengan singa? Oh, kayak sekolah minggu ya. Daniel di gua singa. Saya beri judul tentang integritas. Ya, integritas. Apa itu integritas? Secara etimologis, integritas itu dari bahasa aslinya integer. Integer artinya adalah keseluruhan, lengkap. Maksudnya apa tuh Pak Bambang? Maksudnya orang yang berintegritas yaitu dia dalam keseluruhan lengkap hidupnya, perkataan, perbuatan, pikirannya sama. Apa yang di hatinya, di perkataannya, di perbuatannya, pikirannya sama dilakukan. Tidak berbeda. Dengan kata lain, orang yang berintegritas tidak ada kemunafikan. Maaf, enggak apa-apa sih kalau pendeta itu khotbah soal iman enggak masalah ya. Cuma saya siang ini mau bicara tentang karakter. Integritas. Jangan kita khotbah terus soal teologi. Kenapa? Karena orang Farisi juga ngomong terus soal teologi. Tapi tidak punya integritas. Jangan kita mendengar khotbah terus bicara tentang iman. Karena banyak yang ngaku beriman tapi tidak tampak dalam perbuatannya. Kan gitu ya.
Jangan juga ya, maaf ya anak-anak muda, youth ini ya. Jangan terpesona dengan karisma pendeta. Jangan terpesona dengan karisma pengkhotbah. Ada loh, saya itu ngajar homiletika. Terus saya tanya syarat pengkhotbah gitu ya kepada mahasiswa. Mahasiswa bilang yang pintar hermeneutik, wah itu menguasai bahasa asli. Ada satu jawaban mahasiswa yang membuat saya tertawa. Apa tahu jawabannya apa? Pengkhotbah itu Pak syaratnya harus good looking. Di YouTube udah banyak kok. Saya sebutkan pendeta ini memang good looking. Ganteng gitu. Sing ceweknya wah cantik ya kan. Berkarisma. Ya boleh-boleh aja tapi bukan itu syarat utama. Jangan terpesona dengan karisma pendeta. Karena iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati ya. Nah karena itu ayo izinkan saya membagikan tentang karakter, tentang integritas. Daniel pasal 2 ayat 48. Puji Tuhan tadi saya sudah di BCI, Pak Bambang waktunya 2 jam. Oh ya oke, terima kasih. Sudah di BCI sudah aku ya, 2 jam Pak dikurangi 1,5 jam. Oh iya, 30 menit, oke. Yuk Daniel pasal 2 ayat 48, kita baca bersama yuk. Daniel pasal 2 ayat 48. Saya bersyukur ya, sudah lama loh saya tidak khotbah di youth. Saudara masih ingat saya enggak? Ya sudah, kalau saya tidak usah diingat tidak apa-apa. Yang penting ingat Tuhan Yesus ya. Loh, Daniel 2 ayat 48. Bukan 12 ayat 8, tapi Daniel pasal 2 ayat 48. Oke, ayo kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Pendahuluannya saudara, latar belakangnya Daniel, dia adalah orang-orang buangan. Jadi Babel menyerang Israel, Israel kalah, hancur. Maka orang-orang yang tua, yang sudah tidak bisa apa-apa, dibiarkan di Israel. Tapi anak-anak muda, yang berbakat dibawa ke Babel, dijadiin apa? Ya dijadiin budak, dijadiin pegawai kelas rendah pokoknya gitu ya. Dan karena Daniel ini orang-orang buangan bersama dengan 3 temannya, siapa namanya? Daniel bersama dengan siapa? 3 temannya? Pasti saudara bilang gini, oh itu Pak Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak salah saudaraku, tapi bukan itu nama aslinya. Mereka punya nama asli Israel, punya. Ya. Nanti saudara cari, ya. Nanti kalau sudah menemukan jawabannya, berarti saudara menemukan jawabannya. Ya, cari ya itu pakai bahasanya agak sulit karena kita seringnya Sadrak, Mesak, Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama Babel. Itu punya arti. Nah, itu kapan-kapan saya kalau khotbah tentang itu khotbah tentang kesetiaan, Saudara. Saya akan mengkhotbahkan itu, tapi enggak hari ini. Nah, Daniel dibuang. Masuk di Babel. Tapi Daniel tidak menjadi makin menurun prestasinya. Dia makin sukses. Dia makin naik di negeri orang. Sebagai orang buangan, sebagai orang yang direndahkan, dia sukses. Kok bisa? Bukan karena Daniel melakukan kecurangan. Oh sama sekali enggak. Daniel tidak melakukan kecurangan. Tapi Daniel berbeda. Seperti apa? Seperti singa tadi. Daniel berbeda dengan orang-orang yang lain. Berbeda. Kenapa? Karena Daniel punya integritas. Bilang pada sebelahmu, tanya gini, punya integritas enggak? Ayo bilang pada sebelahmu, tolong. Oh, saudara enggak bilang gini loh. Saudara turun ya, tanya pada orang-orang di bawah, punya integritas enggak? Enggak loh. Saya bilang sebelahmu, ayo. Punya integritas enggak? Daniel punya integritas. Siapa di sini yang masih kuliah bisa angkat tangannya? Oke, angkat tangannya yang kuliah. Oke, yang kerja bisa angkat kakinya. Dimanapun kita ditempatkan, di gereja, di kampus, di kantor, dimanapun. Miliki integritas, maka Tuhan akan mengangkatmu. Amin. Tuhan akan membuatmu naik seperti Daniel. Nah, bagaimana ya ciri-ciri orang yang punya integritas? 1, saya akan bagikan 3 poin aja. Enggak banyak kok saudara ya. 3 poin. Sebenarnya sih ya ada 20 poin lah, cuma saya rangkum ya jadi 3. Pertama, Daniel berketetapan hidup kudus. Oh ini susah saudaraku ya. Tapi memang kita mencatat begini. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8. Yuk baca bersama ya. Coba saya ingin mendengar suara semuanya, saya tidak pakai mic, oke?
Daniel pasal 1 ayat 8. Yuk 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah. Daniel berketetapan tidak menajiskan. Daniel berketetapan hidup kudus. Apa toh Pak salahnya dengan makan minum saja kok enggak boleh? Kan gitu kan? Masa sih? Saudara, di perjanjian lama Daniel ini berketetapan tidak menajiskan dengan makan dan minum. Kenapa? Yang pertama, karena makanan minuman itu sudah dipersembahkan kepada berhala, kepada dewa-dewanya Babel. Kedua, karena Daniel tahu bahwa makanannya tidak kosher. Makanannya itu haram. Nah orang Israel kan tidak makan babi. Kan gitu kan. Atau saudara makan babi enggak? Nah, kalau saya enggak saudaraku ya. Kalau babi sudah dimasak baru saya makan. Kalau babi belum dimasak saya enggak makan. Kan gitu. Tapi orang Indonesia ini luar biasa ya. Babi enggak dimakan, uang rakyat dimakan. Wah. Ya, itu orang-orang yang di sana lah saudaraku ya. Jadi Daniel tahu, ini pantangan. Orang Israel tidak boleh makan yang haram. Maka tidak dimakan. Yang ketiga, Daniel berketetapan kenapa? Karena biasanya setelah makan minum, orang Babel itu pesta pora dengan berbagai macam kenajisannya. Ada yang saudara yang pernah melihat, saya ini suka sekali lihat film itu, film-film kolosal. Saudara suka enggak? Tahu enggak film kolosal? Jadi film-film zaman Romawi. Nanti tahun ini kayaknya, tahun ini ada film Gladiator. Bagus, kalau dulu yang main Russell Crowe. Enggak tahu, yang ini mungkin yang main Bambang Sujatmiko mungkin ya. Tapi bagus, Gladiator, terus ada film apa lagi tuh. Yang pakai kereta berkuda itu, yang tempurnya pakai kereta berkuda itu bagus. Jadi kita bisa membayangkan zaman dulu. Oh kayak gitu. Gitu ya. Oh posisi pakai kereta berkuda itu, wapi kok. Sejarahnya itu bagus, plot ceritanya itu bagus banget. Apa? Tahu nggak? Nggak tahu judulnya? Ya sudah. Apa? Oh 300. Oh, bukan saya. Sparta itu ya, Sparta itu ya. Itu Yunani, Persia. Oke, boleh juga sih, boleh. Tapi ada kok yang kereta berkuda. Sudah nanti saudara cari aja Google, benar-benar cerita di zaman Romawi itu. Jadi orang bertempur, baik gladiator itu kan orang diadu dengan binatang, orang dengan orang, tapi ini juga ada orang pakai kereta. Keretanya penuh dengan pisau, penuh dengan apa itu ya, senjata-senjata tajam. Tempur saudaraku ya. Cari aja di Google, kalau saudara menemukannya, berarti saudara menemukannya. Oke. Daniel berketetapan karena itu makanannya dipersembahkan berhala, karena itu tidak kosher, karena itu haram. Dan yang ketiga, selalu ada pesta pora. Zaman dulu pesta poranya ya sudah pak dengan segala macam kenajisannya, dengan telanjang dan sebagainya, dengan segala free sex dan sebagainya, saudara. Dan Daniel tahu itu, makanya Daniel mau hidup kudus. Katakan kudus, 1, 2, 3. Hasil orang yang berintegritas, dia punya hikmat 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang Babel. Saudara, saya buka ayatnya, Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel berketetapan hidup kudus. Waduh, Tuhan memberi dia kecerdasan 10 kali lipat. Bukan 3 kali lipat ya, 10 kali lipat dari orang-orang Babel. Pinternya luar biasa. Saudara mau sukses, mau berhasil dalam pekerjaan, minta hikmat Tuhan, hidup kudus, berintegritas. Jadilah pribadi yang punya prinsip. Katakan aku punya prinsip. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Aku punya prinsip. Yang lain kudus, aku kudus. Harus itu. Ya, harus. Kalau sekarang sih, zaman sekarang sudah bukan hanya soal makan dan minum. Untuk tantangan hidup kudus itu 3P. Tahu 3P? Pikiran, perkataan, perbuatan. Bukan lagi soal makan minum. Tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang perbuatan kita, kudus atau tidak. Saya berharap di sini enggak ada ya, cuma di luar sana saya dengar, aduh saya harus ngomong ini ya. Contoh dalam perkataan aja. Kayak dulu saya ini di rumah punya anjing. Anjing saya itu lucu, tapi ada enggak yang mau saya panggil anjing? Meskipun itu selucu-lucunya anjing. Gitu. Kalau saya panggil dia anjing, mau enggak? Yang mau maju? Ayo. Saya doakan, sejak ini engkau bukan lagi manusia. Takdirmu adalah sebagai anjing. Dan kita sudah, saya terbuka ini, lihat di YouTube.
Ya di YouTube. Orang stand up komedi, rasanya itu ngomong seperti itu, anjing gitu, itu rasanya kayak wajar gitu loh. Perkataan kotor yang lain, tidak kudus, banyak saudaraku. Hal-hal yang dianggapnya, hal-hal yang dosa, yang tidak kudus, sekarang sudah dibuat iblis, dengan segala rencana iblis, dianggap itu wajar. Saya pernah membaca sebuah tulisan di baju, misuh iku enggak dosa, kan gitu ya, di baju itu. Lihat caranya iblis. Saya beritahu ya, agak jorok dikit dan agak keras dikit, saya bilang, yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, yang berkata kotor, ngata-ngatai orang, yang mengutuk orang, entah itu dengan kata binatang dan sebagainya, sebenarnya orang itu sedang melempar tai ke mukanya sendiri. Saya ulang ya, orang yang berkata jorok, orang yang miso, dan sebagainya macam kata-kata yang lain, sebenarnya orang itu sedang melempar tai ke mukanya sendiri. Gak percaya? Coba saya bayangkan gini, apa sih Pak salahnya kita ngomong anjing gitu? Apa sih salahnya? Gak salah sih kalau saudara di rumah punya anjing, gak apa-apa. Tapi bayangkan, hal itu saudara kerjakan misalnya di kantor. Saudara ketemu bos saudara lagi masuk kantor. Jing! Saudara ngerti gak? Iya kan? Bos masih gini, halo, anjing juga. Gak ada yang mau. Gak usah jauh-jauh. Saudara di bawah, ketemu sama petugas parkir aja. Panggil dia itu. Saya enggak ngajari loh ya, enggak loh ya. Nanti jangan sampai pulang ini, bilang sama Pak Gembala kita dapat ajaran baru dari Pak Bambang. Kita suruh manggil orang ini. Enggak loh, enggak. Ukurannya adalah begini. Kalau kita manggil orang itu dengan sebutan itu, maka bagaimana perasaannya dia? Bagaimana penilaian dia terhadap kita? Langsung nilaimu turun. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, seperti melempar tai ke mukanya sendiri. Turun saudara. Enggak up lagi, nilaimu, value itu langsung enggak naik tapi turun langsung. Hanya kata-kata itu seperti itu. Ukurannya, gini deh, ukuran dosa, sesuatu dianggap dosa atau tidak, itu banyak ukurannya, cuma satu aja saya beritahu. Kalau saudara lakukan itu ke orang lain, bagaimana perasaan orang itu dan bagaimana penilaian saudara? Kalau hal itu menyakiti perasaan orang lain dan membuat nilai saudara turun, dosa. Gampang toh? Gampang. Tidak usah macam-macam. Oh dosa ini melanggar firman Tuhan, iya betul. Oh dosa ini melakukan hal yang menyakiti Tuhan, iya betul. Tapi standarnya, ukurannya banyak. Satu saya bagikan. Perhatikan sebelum kita berkata, berbuat, berpikir, integritas kita dipertaruhkan. Nilai kita sebagai orang percaya dipertaruhkan. Saat kita mengatakan itu, saat kita melakukan ini, saat kita memikirkan ini, bagaimana perasaan orang itu dan bagaimana penilaian orang itu terhadap kita. Kalau menyakiti dia dan membuat nilai kita turun, dosa. Gampang toh? Tidak hanya itu saudaraku ya. Tadi apa 3P ada pikiran, perkataan, perbuatan. Tidak hanya soal omongan. Sekarang itu juga orang itu dengan tren. Sekali lagi saya ngomong bahwa iblis sedang mencoba. Dan terus setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik. Dia mencoba dari berbagai macam negara, semuanya dicoba. Supaya apa yang dosa itu dianggap wajar. Tidak dosa kok. Dan banyak anak Tuhan tidak punya integritas. Atau punya integritas tapi tipis banget. Dan ini yang berbahaya. Contoh lain. Pacaran kok kudus-kudus saja. Pacaran itu harus test drive. Kan gitu kan. Bahkan wah ini dengan teknologi ini media ini terbuka. Ya apa kamu sudah unboxing belum? Loh gitu ya. Unboxing emangnya COD. Barang memangnya, hati-hati ya, hati-hati. Ini loh, nggak punya integritas, nggak hidup kudus. Saya bersyukur, saya dengan mantan pacar saya yang sekarang istri saya, kami benar-benar pacaran yang sesuai dengan jalurnya Tuhan. Sampai diberkati pemberkatan nikah kudus, ya, sampai sudah diberkati di gereja, barulah kami melakukan suami istri. Kalau enggak, ya enggak saudaraku. Ya orang mengenal namanya malam pertama, seperti itu. Tapi sekarang lihat, iblis sedang mencoba, test drive dulu, unboxing dulu, hati-hati. Hari gini kok hidup kudus, gak zaman. Hari gini kok masih perawan, gak zaman. Hari gini kok gak jadi bad boy. Filmnya aja bagus, apalagi kita, kan gitu kan. Tahu ya filmnya bad boy ya. Hari gini kok jadi anak baik-baik, gak zaman. Harus jadi bad girl gitu loh. Hati-hati saudara. Banyak hal.
Kita dipertaruhkan mau hidup kudus apa enggak. Daniel tegas, tidak kompromi. Coba kita baca Mazmur pasal 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Ya, Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apa yuk kita hitung sama-sama yuk. 8, 9, 10. Yeay. Oke, terima kasih multimedia. Tenang, enggak usah grogi. Dulu 20 tahun, 20 tahun. Enggak, Ding. 30 tahun yang lalu ya, 25-30 tahun lalu saya pelayanan multimedia. Jadi saya tahu rasanya kayak gimana deg-deg gitu ya. Enggak usah tegang, santai aja ya. Apalagi kalau yang khotbah Pak Bambang, santai bro. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Katakan aku mau hidup kudus. 1, 2, 3. Aku mau hidup kudus. Saya sebelum masuk poin kedua, saya minta 2 orang ya maju. Siapa ya? Karena istri saya tadi, anak saya tadi itu dari pagi, terus ibadah, terus ada latihan di gereja, terus anak saya nyusul sini, belum makan siang. Jadi kasihan, jadi istri saya ngajak anak saya makan, belum makan nih. Masa saya bilang, tunggu tahun depan ya makannya, kan enggak mungkin. Iya kan, ibadah dulu. Dede aku lapar, tahun depan. Ibadah, gitu. Makan rohani dulu. Enggak ada, saya ajak makan lah ya. Ajak makan dulu. Nah saya mau istri saya, cuma, sini belum ada yang suami istri? Hah, mana suaminya? Ayo sini, suami istri, sini. Ayo suami istri. Ayo maju ke depan. Ayo lu. Aku ini jarang-jarang khotbah di sini. Ayo cepet. Suami istri maju ke depan. Oke. Sini. Yang istri yang di tengah. Ya, yang suaminya di sana. Saya bukan orang ketiga ya. Biasanya kalau ngobrol sama suami itu deketnya kayak apa sih? Coba aja ngobrol aja. Ngobrol aja. Biasa aja. Oh, tolong ya. Tolong setelah ini diminta akte nikahnya ya. Bener nggak ada akte nikah? Nggak, biasa aja. Ngomongnya kayak gini. Gini aja. Oh, lu gua. Oh, oke. Ya, oke. Misalnya ya, suatu saat, kira-kira seusia kalian ya. Ya, waktu itu saya 27, 30 lah kurang lebih. Masih muda banget, sekarang juga masih muda. Pelayanan, dan saya kenal dengan seorang wanita. Saya punya istri, ya, saya kenal dengan seorang wanita yang energik. Pinter. Wanita ini punya suami juga. Energik, pinter, bertalenta, hebat, dia bisa ngurusi EO, ya, bisa mimpin ini, ngurus tamborin, pelayanan, pokoknya dia yang ngurus semua, mimpin bagus. Dan kemana-mana pasti pakai make up. Jadi wah bersinar, glowing luar biasa. Tapi yang membuat saya tidak nyaman adalah begini, nah ini saya tidak bisa praktekkan ini ya. Coba kalau istri saya praktekkan. Oke, coba dibalik deh ke sini. Nah, sini enggak. Bukan. Bukan badannya yang dibalik. Nah, ada apalah, jarang-jarang loh aku khotbah gini ya toh. Nanti tahun depan loh saudaraku. Ya toh. Nah, anggap aja ini saya. Saya wanita itu. Setiap kali di gereja itu pas tidak ada orang, ngomongnya gini. Nanti gimana? Pelayanannya ikut sama aku ya? Ya? Enggak. Ini kan contoh. Jadi ngomongnya harus ada batasnya, oke? Tapi dia enggak, mulai megang gini lah. Kadang enggak megang, tapi mepet gini. Dan ngomong terus. Makanya saya prakteknya harusnya sama istri saya ya. Tapi enggak, jadi saya bisa bayangkan ya. Dia adalah saya adalah wanita itu. Ngomongnya mepet. Dan saya punya hidung bro. Saya punya hidung. Harumnya luar biasa. Keren. Saya bilang gini, ini kenapa ya? Dalam hati saya, ini wanita kok deket-deket. Saya agak minggir gini, dia enggak nyerah. Ke pinggir sini. Ingat ya, energik, bertalenta, bersinar, glowing dan sebagainya. Punya suami, saya punya istri. Oke?
Nah harusnya saya aja, oke sekarang kamu yang di sini. Nah, ini saya juga tidak bisa meraktekan, anggap saja. Ya ini istri saya anggap aja gitu. Maaf ya, maaf loh. Anggap saja, anggap saja. Contoh kok contoh ya. Maka saya ngomongnya ya betul kata dia. Paling ngobrolnya dia gini. Kan tidak mungkin juga ngobrolnya, deket banget, enggak usah lah. Kadang suami istri itu meskipun tidak deket cara ngobrolnya, tapi dari hati ke hati itu sudah deket. Kan gitu. Ya saya ngomong sama istri, ngomong-ngomong gini. Tapi ini enggak wanita ini. Deket banget. Saya akhirnya agak menjauh. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Tunggu. Tunggu. Mau didoakan lagi enggak? Turun. Terima kasih ya. Nanti pulang dapat lontong balap. Kalau beli. Oke. Saya akhirnya menjauh, saya batasi. Meskipun dia memberi saya penawaran berbagai macam job. Contoh ya, dulu saya sebelum khotbah, saya ini juga pernah jadi MC loh. Sweet Seventeen, pernah MC pertunangan di Hotel Bumi, pernah. Itu satu-satunya hotel yang saya senang sekali masuk, saudaraku. Karena begitu masuk di Hotel Bumi, baunya rempah-rempah. Serius, sudah pernah masuk sana? Kalau saudara mau masuk sana, enggak apa-apa. Masuk, enggak apa, masuk sana. Hanya sekedar tanya, bener enggak katanya Pak Bambang? Katanya bau rempah-rempah, enak seger gitu ya. Hanya tanya aja ke resepsionis, per malam berapa? Oh 1 juta, oh iya. Bener katanya Pak Bambang. Bener katanya Pak Bambang. Oke terima kasih, pulang tuh. Hanya membuktikan kalau kalimat saya benar. Saya pernah di sana dan berbagai macam lah. Dia memberi saya job. Seventeen dan sebagainya. Tapi akhirnya saya batasi. Nggak nyaman, ada sesuatu. Dan ternyata wanita ini yang energik, yang punya sasaran baru. Teman saya, langsung 2 orang lagi kena. Hancur hidupnya. Sudah punya anak, yang satunya, waduh, dipikir-pikir teman saya tuh istrinya sudah oke, anak-anak sudah oke, sudah keluarganya sudah mandiri deh. Yang satunya juga, doktor teologi ya, punya istri yang baik, anaknya lucu-lucu, ya toh, lucu-lucu sudah pokoknya, kayak Minion, lucu banget. Kena loh, wanita ini pada saat bersamaan ke teman saya cowok ini, yang satunya juga ke teman cowok ini, hancur hidupnya, rumah tangganya amburadul. Sampai hampir mau dilabrak sama suaminya. Kenapa? Karena tidak menjaga kekudusan. Dan dua-duanya hamba Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, bersyukur. Saya ngomong sama istri saya, untung loh, kamu punya suami. Selain ganteng ya hidup kudus. untung. Iya aku beruntung punya kamu ya, beruntung. Saya beritahu, saya di sana, gak karuan. Untungnya yang di sana masih kasih karunia Tuhan. Sempat bangkit dan sampai sekarang masih bangkit lah. Puji Tuhan, artinya keluarganya utuh kembali. Tapi yang di sini hancur, tinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Dia sama wanita penggoda ini loh. Aduh, anaknya 2, keluarganya baik semua deh. Tapi karena kecantol, tinggalkan. Lihat, zaman sekarang, waduh, hati-hati ya. Hidup kudus ya. Orang punya integritas harus hidup kudus. Ini aja, ini bukan hanya bicara soal makan minum. Tapi apa yang kita katakan, kita perbuat, kita pikirkan. Saudara boleh, saudara tidak bisa menipu Tuhan. Saudara bisa menipu gembalamu, bisa menipu temanmu dengan permainan musik, dengan WL, dengan segala bentuk pelayanan, bisa pakai kedok. Saya ini bisa aja menipu siapapun, tapi saya bukan tipe orang seperti itu, karena saya tahu Tuhan melihat saya. Ya itu tadi saya bilang sama istri saya, istri saya enggak ada. Coba kalau ada saudara boleh tanya, silakan. Apa yang terjadi waktu itu? Harus kudus. Yang kedua, Daniel punya integritas, yaitu dia terbukti rendah hati. Daniel pasal 1, nggak apa-apa kita beri kesempatan multimedia, saya sebutkan pasalnya dulu, biar dicari dulu. Siap-siap ya nanti ayatnya, tunggu saya belum ngomong. Jadi ceritanya begini, Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, punya mimpi. Wah ini keren, ada filmnya gitu keren ini ya. Kalau saudara bisa tebak, tadi malam saya mimpi apa? Ayo beritahu. Ayo, ini saya janji ya, janji. Saudara bisa menebak mimpi saya, mobil di bawah saya kasih saudara. Lu serius? Direkam toh? Direkam? Saya bawa mobil, ya toh?
Ada banyak di bawah? Ada banyak mobilnya di bawah. Cuma mobil saya warna putih. Saudara bisa menebak mimpi saya tadi malam bermimpi. Mana kuncinya? Oh, nanti istri saya datang, bawaan mobilku, bawaan pulang. Ojo lupa dicuci, besok balik no. Loh enggak, saya serius. BPKB saya kasih saudara, STNK saya kasih saudara. Semuanya deh, kursinya, rodanya saya kasih saudara, mobilnya full saya kasih saudara, asalkan saudara bisa menjawab, saya tadi malam mimpi apa? Ayo sebutkan. Gak tahu. Gak tahu. Daniel loh. Nebukadnezar bilang, aku tadi mimpi apa ya? Wah, Nebukadnezarnya tahu. Tapi dia menguji ahli nujum, para jampi-jampi, orang-orang hebat di Babel. Tidak ada yang tahu. Saya beritahu ya, saya tadi malam mimpi apa? Saya mimpi main sepak bola, masukkan bola ke gawang, dan saya bersorak, yes. Loh serius, saya itu mimpi itu, saudara. Saya itu senang sepak bola. Saya khotbah saya kalau di YouTube ya begini, kalau di umum beda. Ya, kayak siapa gini? Cristiano Ronaldo ya. Saya mimpi itu, gak tahu ada juga ya mungkin karena hobi sepak bola. Saya mimpi itu. Nah, Daniel ini loh yang luar biasa. Kerendahan hati Daniel itu, keren. Para jampi, ahli nujum, gak tahu mimpinya. Nah bukannya saya gitu, sudah diomongin sama para jampi ahli nujum. Tuanku Raja, ini saudara baca ya Daniel pasal 1 secara keseluruhan. Daniel pasal berapa ini? Tunggu, bukan Daniel pasal 1, pasal 2. Coba cari multimedia. Daniel pasal 2. Ya. Sampai para nujum, ahli jambi-jambi itu, Tuanku sebutkan mimpimu, kita akan beritahu artinya. Oh, Nebukadnezar tidak mau memberitahu mimpinya. Susah itu. Daniel tahu. Tapi cara menjawab Daniel itu keren. Di situ terbukti Daniel punya kerendahan hati. Yuk kita baca Daniel pasal 2 ayat, ini ya multimedia siap? Siap ya? Saya tidak usah ngitung ya, langsung ya. Nanti hitung sampai 10, setuju ya? Kita tes multimedia. Oke, Daniel pasal 2 ayat 2 tambah 10, tambah 5, tambah 10, ayo. 2 tambah 10, tambah 5, tambah 10, ayo segera. Bingung dia. Pasal 2 tambah 10, tambah 5, tambah 10, itu ayatnya. Yes, tepuk tangan dulu untuk multimedia. Pintar, ya toh? Ya, oke ya. Nanti berikutnya ya sampai ayat 28. Oke. Oke, kita baca bersama 1 2 3. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli nujum, orang berilmu, ahli jampi, orang berilmu dan ahli nujum. Nah ini nih jawabannya, ayat 28. Lihat kerendahan hati Daniel. 1 2 3, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini, bla bla bla, saudara baca sendiri. Dia, Daniel berhikmat, bijaksana, integritas, hidup kudus membuat dia 10 kali lipat lebih cerdas dari orang Babel pada umumnya. Tadi dikatakan ada ahli nujum, orang-orang pintar, bijaksana. Tapi kepintaran Daniel selalu dikembalikan untuk Tuhan. Dia bilang, di surga ada Allah. Artinya Daniel tidak mencuri kemuliaan Allah. Daniel tidak meminta pujian dari Nebukadnezar. Tapi Daniel mengharapkan Nebukadnezar, lihat, ada Tuhan yang tahu. Di surga, dia yang akan memberitahukan mimpi. Waduh, mimpi. Belum diberitahukan tapi sudah beritahu. Mimpimu dan artinya. Mimpi sekaligus arti. Daniel tidak langsung jawab, ya Tuanku Raja, mimpimu ini, artinya ini. Enggak. Dia memperkenalkan dulu Allah. Dia beritahu di surga ada Tuhan. Dia tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan.
Sehingga lihat, orang yang berintegritas, anak-anak Tuhan yang percaya ini berintegritas, rendah hati, hidup kudus, maka orang-orang dunia tidak akan melecehkan kita. Saya ulang ya, orang dunia kenapa melecehkan orang Kristen? Karena ada orang Kristen tidak punya integritas. Hidupnya tidak beda sama orang dunia. Kudus, habis. Enggak rendah hati, sombong. Aduh, apalagi kalau maaf ya, anaknya orang kaya. Tapi di sini enggak ada. Amin. Itu anak-orangnya saudara lihat di berita-berita, arogan, sombong ya, gembong Pasuruan, sombong enggak karuan. Betul? Di kendaraan di wes arogan banget. Anak-anak orang kaya yang enggak dididik dengan baik, enggak ada kerendahan hati. Nah, Daniel beda. Orang dunia tidak akan melecehkan kita kalau kita kudus dan rendah hati. Justru orang dunia akan mengeluh-ngeluhkan kita, memuji kita, mempromosikan kita. Mana ayatnya? Tetap di kitab Daniel. Coba. Di ayat yang ke bawah terus. Nebukadnezar menyembah dia, lalu. Sekarang ganti saudara menghitung sampai 10. Ayat 46. Ini ya ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar ngapain? Menyembah Daniel. Ini artinya apa? Orang dunia akan mempromosikan saudara. Kecuali ya, nggak ada integritas, jangan harap dipromosikan. Di tempat kerja, di kampus, bahkan di gereja sekalipun. Nggak ada promosi kalau kita tidak punya integritas. Terus di ayat yang ke-47, sampai rajanya bilang kepada Daniel, ini rajanya Nebukadnezar, dewanya di Babel banyak, saudara, banyak. Seingat saya pernah membaca sebuah artikel, dewa di Babel itu ada 400 kalau tidak salah. 400, jadi misalnya 1 tahun berapa hari? 365 hari ya? Berarti kalau 400 dewa, itu masih kurang itu, setahun nyembah 1 dewa per hari. Tapi lihat, karena kerendahan hati Daniel, raja itu bilang begini, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Nanti saudara baca sendiri. Kerendahan hati Daniel bukan hanya dia dipromosikan, tapi juga Raja Nebukadnezar mengagungkan Allahnya Daniel. Makanya ada yang mengatakan begini, Daniel ini kalau Daud itu orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Ya, dekat banget. Jadi ada pendeta bilang gini, kalau hatinya Tuhan bergetar, itu hati Daud ikut bergetar. Gitu ya. Kalau hatinya Daud berdetak dakduk gitu ya, maka hatinya Allah juga begitu. Itu ada pendeta bilang gitu. Tapi kalau Daniel itu saya bilang gini, man of God. Manusia seperti Allah. Seperti ya, sampai Nebukadnezar menyembah dia kayaknya di Allah itu. Seperti Daniel adalah manusia biasa, tapi dia manusia seperti Allah. Bisa tahu mimpinya orang, dengan hikmatnya bisa mengartikan mimpi. Dipromosikan, punya integritas. Ada tokoh di Alkitab yang dia pertamanya sebagai man of God, pertamanya. Tapi berakhir mengenaskan, buruk, hancur hidupnya. Ada yang tahu siapa namanya? Saya kasih clue, Perjanjian Lama. 6 huruf, belakangnya N. Depannya langsung saudara tahu nanti ya. Apa yuk? Wow, ini orang hebat ya toh. Man of God beneran, tapi akhir hidupnya, ending hidupnya hancur, dia mengenaskan. Soro akhirnya. Ada yang tahu? 6 huruf, belakangnya N. Ya saudara boleh rembukan dulu. Silahkan rembukan dulu ya toh, sesuai dengan kelompoknya. Nanti jawabannya dikumpulkan minggu depan ya. Email ke saya. Depannya S. Yes, itu dia, Simpson. Orang hebat Simpson itu. Nggak tahu, waduh, orang Filistin dengan tulang rahang keledai, mati tuh orang Filistin, berapa orang, dibasmi sama Simpson. Hebat, tapi gara-gara bucin, gara-gara bucin, ketemu dengan Delila, itu orang yang, maaf ya, super duper bego. Kok Isa itu loh, ditipu Delila sampai 3 kali itu loh. Kok Isa gitu loh. Itu hanya orang yang benar-benar bucin. Ya, Peter coba bucin loh. Coba bucin.
Cinta boleh tapi bukan jadi budak. Ya. Nah akhirnya apa? Simpson mengenaskan. Kita tahu kisahnya bagaimana dicungkil kedua matanya, dia diolok-olok, dia mukulnya gak kaisa, dia ditendangi semuanya jadi bahan olok-olok sudah. Masuk penjara, jadi suruh menggiling, jadi bahan lawaan pokoknya. Dan akhir hidupnya mengenaskan. Dari man of steel menjadi seseorang yang hancur hidupnya. Kenapa? Tidak punya integritas. Tidak hidup kudus seperti Simpson. Perempuan aja yang dipikir. Saya beritahu ya, para cowok, memang kita ini you and me sama-sama cowok, kita men gitu. Godaan kita itu perempuan. Hati-hati kalau lihat perempuan. Ya, sedangkan perempuan, saya beritahu, hati-hati godaanmu lebih banyak. Selain laki-laki, loh ya loh ada perempuan, maaf ya, kegatelan saudara. Kok lihat laki-laki itu, wah, aduh kayak aktor Korea ya, wah yang khotbah kayak yang main di drama Queen of Tears ya, wah gitu. Wanita itu banyak godanya, selain pria ya duit, terus Tokopedia, Shopee, Lazada, wah kayak saudara gitu, wah kayak buka handphone sing delok, wah live, ayo kakak, ini baru kakak, ayo segera dikocek ya, COD aja bisa kakak, kita tunggu 5 menit lagi kakak, ayo dikit lagi kakak, ayo segera kakak, gitu ya. Hati-hati ya, rendah hati, hidup kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah Daniel ini punya integritas, kenapa? Karena Daniel mempertahankan imannya. Daniel itu mempertahankan imannya. Ingat, Daniel orang mana? Orang mana? Beratang? Bukan. Bukan. Di mana KTP-nya? Kali Judan? Bukan. Apalagi kali Kepiting. Memang di sana ada tahu campur enak, tahu saya. Tapi bukan itu. Daniel orang Israel, orang Yahudi. Dia percaya kepada Tuhan, monoteisme. Dia percaya kepada Allah. Ya, Yahweh dia percaya. Begitu dia dibuang di Babel, dia tetap mempertahankan imannya. Tetap mempertahankan imannya, dia tetap beribadah kepada Allahnya. Makanya saya tadi bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, itu bukan nama Yahudi, itu nama Babel. Itu salah satu siasat orang Babel untuk mengubah imannya anak-anak muda Yahudi yang di Babel. Diubah, hendak dihancurkan imannya dengan perubahan nama. Oke, saya tidak khotbah itu ya. Itu kapan-kapan aja. Ya puji Tuhan kalau diundang lagi. Ya. Daniel, dia mempertahankan imannya. Kasus apa? Waktu ada sebuah perintah dari Darius, Raja Persia. Semuanya harus meminta permohonan kepada raja. Sebenarnya Darius ini ditekan oleh ya pegawai-pegawainya, oleh menteri-menterinya. Ayo Pak Darius, buatlah peraturan begini, tidak boleh yang menyembah dewa lain, hanya menyembah Tuanku Raja. Maka Darius ya sudahlah dapat tekanan dan dia membuat sebuah surat. Semuanya tidak boleh menyembah dewa lain, hanya menyembah aku. Hanya menyembah Darius, memohonkan permintaan juga hanya kepadaku. Jadi Darius dianggap sebagai dewa. Tapi apa yang terjadi? Daniel pasal 6 ayat 10. Ayo kita baca bersama. Gak tahu di HP saya ayat 10. Ayat 10 apa 11 itu? Demi didengar Daniel. Ya oke yuk. Kita baca bersama. Ini yang dilakukan Daniel begitu ada surat itu, perintah itu keluar. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Keren. Ada surat itu, ada ancaman. Daniel tidak meninggalkan jam doanya. Saya tiba-tiba ini ingat, serius ya, ini saya di luar prediksi. Saya ingat saya punya teman dulu waktu sekolah Alkitab, dia cerita, percaya Yesus sama keluarganya dihabisi, saudara. Dipukuli gak karuan pokoknya. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke gereja. Tapi dia nekat keluar rumah, dia nekat ibadah. Pulang ke rumah dihajar lagi sama keluarganya. Sampai-sampai dia bilang gini, dia manggil saya Kak, ya kan saya Kak tingkatnya. Kak, lihat nih, jariku 2 enggak ada. Ini dipotong sama keluargaku. Aku ini Kak, dia guyon ya. Aku ini Kak, kalau anak-anak kos, waktu itu saya kos, anak kos lagi rame-rame makan, pesen jagung bakar, mesti nawari aku. Bro, makan jagung tak? Gak, cok ngono tak? Saya tanya, kenapa kamu tidak bisa makan jagung? Gak ada giginya.
Giginya protol. Benar-benar dihajar sama keluarganya hanya karena percaya Yesus. Enggak ada giginya. Protol. Saya tertawa saya gini, coba meringiso. Oh iya, enggak ada giginya ya. Walah, dia memiliki kisah hidup yang sampai sebegitunya saudara. Karena apa? Mempertahankan imannya. Tapi luar biasa, Tuhan sayang dia keluar, dia diusir dari keluarganya, diusir dari rumahnya, dan dia merantau. Dan Tuhan mengangkat dia, waduh suaranya bagus. Suaranya bagus. Cuma saya sudah kehilangan konteks saudaraku ya. Suaranya bagus, dan pinter main keyboard, bayangkan hanya jarinya berapa ya? 7 atau 8. Yang satu juga hilang satu, berarti berapa ini? 7. Bisa main keyboard loh. Apik main keyboard. Nyanyi itu bagus. Sampai saya dengar dia nyanyi, saya bilang gini, andai kata ya, gigimu masih utuh, nyanyimu suaramu elek. Saya guyonan sama dia. Karena kan bisa jadi suaranya dia itu merdu karena nggak tertutup apa-apa. Kan gitu, nggak tertutup apa-apa. Jadi, wapi. Dia tertawa, iso-iso aja Kak Bambang ini. Ya iya nyanyi, loh enak toh. Coba lihat gigimu seutuh, kehalang suaranya oleh gigi-gigi itu. Dia tertawa. Mempertahankan iman ya, nggak gampang. Nggak gampang. Saya punya cerita engkong dari istri saya. Ya, wow itu Cina totok saudara. Cina totok itu. Karena memang dia bisa totok. Dia bisa. Cina totok ya. Dia cerita waktu itu PDKT sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. PDKT saya ketemu sama saya mendapatkan istri saya itu enggak mudah. Ya tahu, katanya yang di sini yang lagi pacaran mudah enggak dapat pacarnya. Saya enggak mudah karena saya melewati 4 jenderal. Waduh ya. Di rumahnya saya melewati engkongnya dulu. Saya melewati emaknya dulu kan gitu kan. Ya, saya melewati mamahnya dulu. Dan saya melewati jenderal yang paling tinggi yaitu papanya gitu. Wah itu jadi saya melewati dan saya bisa meluluhkan 4 jenderal ini saudara. Ya kan? Makanya ini anak saya ini saya juga was-was ya. Nggak tahu anaknya Pak Gembala yang perempuan sudah ada yang mendekati belum? Belum ya. Saya rada was-was Pak, anak saya sudah mau kuliah. Sudah ada nih teman SMA yang mendekati dia. Saya bilang istri saya, Kak SMA Kak pacaran dulu. Nanti kalaupun dia sudah kuliah, saya mau sama istri saya. Kalau dia sudah kuliah, ada cowok yang deketi dia, saya minta perjanjian. Gitu ya. Kalau mau macari anak saya yang pertama ini, yang namanya Violin, mau macari dia, harus bikin surat perjanjian di atas meterai 30 juta. Wah, gitu ya. Harus. 10 ribunya pakai meterai, sisanya ditransfer. Wah, baik lagi ya. Maka engkong ini pernah cerita sama saya, dulu dia bukan orang percaya, papahnya berarti apa? Kongco itu ya. Papahnya orangnya benci sama Yesus, benci ya. Maka engkong ini dia setiap kali mau ke gereja, dia berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, kalau aku ke gereja buat papaku tidur. Itu selalu gitu. Dan ke gerejanya kan enggak ada HP, pakai Alkitab. Alkitabnya dibungkus kresek hitam. Kalau enggak gitu dibungkus koran. Kenapa? Mempertahankan iman. Kalau ketahuan, dipukuli. Memang pernah dipukuli, saudara. Dipukuli sama papanya, diajar. Zaman dulu orang ngajar pakai sapu gitu kan. Pakai sapu, pakai kemucengan gitu, saudara. Kalau zaman sekarang lebih modern, diajarnya pakai HP. Pung, pung, pung gitu mungkin. Nah, saudara, dan benar, papanya tidur, dia ke gereja. Ke gereja, ibadah. Tapi yang jadi masalah adalah, ibadah 2 jam. Kalau pulangnya gimana papanya bangun? Dia datang, ditanyain masuk dia bohong, dia mempertahankan imannya. Maka dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, waktu aku pulang, papaku masih tidur. Tapi jangan selamanya Tuhan. Dan benar, pulang, papanya masih tidur. Baru kira-kira 15 menit kemudian, sejak dia pulang, baru papanya bangun. Sudah tahu, ini kejadian dilakukan setiap kali di gereja. Dan selalu setiap kali di gereja, papanya tidur, papanya enggak tahu. Mempertahankan iman, saudara. Ada mujizat. Daniel, dia mempertahankan iman. Begitu tahu ada perintah raja. Ini kacau nih, saudara. Kalau melanggar, masuk gua singa. Dan kita tahu kisahnya, Daniel akhirnya masuk gua singa. Tahu enggak bedanya kita dengan Daniel? Tahu enggak bedanya kita dengan Daniel? Banyak saudaraku ya. Daniel waktu itu belum punya IG, kita sudah punya. Kan gitu. Enggak, tahu enggak bedanya?
Tahu nggak bedanya? Ayo beritahu. Tentang kandang singa. Berkaitan ambil itu wis. Saya hampir selesai khotbah saya. Hah? Ada yang tahu? Ini ya bedanya kita dengan Daniel adalah Daniel itu doa, tekun berdoa, baru masuk gua singa. Kalau kita masuk gua singa dulu, baru tekun berdoa. Saya ulang. Daniel itu tekun berdoa, baru dia masuk gua singa. Kalau kita masuk gua singa dulu, baru tekun berdoa. Yang tersendiri katakan amin. Nah, kita baru ada masalah, baru Tuhan tolong. Engkau kan tahu, aku setia melayanimu Tuhan. Aku memberi persembahan Tuhan. Alah. Baru ada masalah, baru kita tekun berdoa. Itulah bedanya kita sama Daniel. Ayo saudaraku, punya iman, pertahankan iman. Apapun yang terjadi terus beriman. Amin. Masalah dengan keluarga, dengan pekerjaan, ya mungkin dengan bestie atau dengan pacar dan sebagainya, terus beriman. Ingat, ciri-ciri orang yang berintegritas ada 3. Yang pertama apa? Dia berketetapan, komitmen, hidup kudus. Yang kedua apa? Rendah hati. Dia selalu mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia bisa berhasil karena Tuhan. Dia bisa melayani karena Tuhan. Ada orang memuji dia beritakan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan, biar Tuhan yang dipuji. Dan yang ketiga apa? Mempertahankan iman. Di dunia sana banyak godaan-godaan untuk menghancurkan iman kita. Tapi kita tetap beriman. Apapun yang terjadi, tetap punya iman kepada Tuhan. Tidak goyah sedikit pun. Amin. Saya tutup dengan satu kejadian, saudaraku. Jadi bulan Desember, saya bersama keluarga, saya, istri dan anak-anak pergi ke Bali. Waktu sampai di perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi aman, tidak ada apa-apa. Terus kita lewat naik kapal laut, terus nyebrang sampai di sana pelabuhan Gilimanuk. Terus kita lewat negara. Lah perjalanan itu di negara, mobil saya kenapa ini ya? Kok suaranya klotak-klotak. Saya belok kiri, klotak-klotak. Saya belok kanan, klotak-klotak. Loh kenapa ini? Sempat berhenti di pom bensin, ngisi bensin, terus berhenti, enggak bunyi. Begitu sudah selesai, jalan, maju, bunyi. Klotak. Waduh, enggak nyaman. Sangat enggak nyaman. Ada apa ini? Saya juga was-was toh. Ada apa-apa di tengah jalan gimana kan gitu. Jalan terus sampai datang di Tabanan, di rumah keluarga kami, lalu kami lanjut ke Denpasar, dan seterusnya. Perjalanan selama di Bali selalu kami ditemani oleh suara klotak, sampai jengkel, risih saya. Kenapa sih? Gak nyaman jadi. Ada perasaan was-was dan sebagainya. Akhirnya saya pikir wis nanti aja sampai Surabaya, saya periksa ada apa. Saya bawa ke bengkel. Mumpung di keluarga saya di Bali, paginya itu saya lihat, apa sih? Saya lihat bawahnya ini ada apa? Enggak ketemu, enggak ada apa-apa. Heran saya. Ya udah, tetap bunyi seperti itu. Enggak nyaman kan? Sampai di Surabaya, terus masih pelayanan dan sebagainya, sibuk, belum sempat bawa ke bengkel. Kira-kira bulan Februari, nah saya bawa ke bengkel. Bawa ke bengkel ya. Nah, bawa ke bengkel kira-kira jam 9 pagi. Saya masuk, ini loh saya beritahu dia adanya di suara itu di kursi penumpang depan kiri. Oh ya Pak, nanti kita cek. Ya udah, mobilnya bawa masuk, terus saya itu duduk di ruang tunggu. Saya mulai lihat mobil saya diangkat gitu kan. Diangkat, terus dicek bawahnya. Terus diturunkan lagi, dibuka pintunya, dibuka kap mesinnya, dicek lagi. Saya nggak tahu diapain. Pokoknya saya lihat buka tutup, bolak balik, diolesi mentega, kasih telur gitu. Enggak dong, enggak. Saya cukup lama, kira-kira ada 3 jam, sampai jam 12. Terus itu mobil itu bawa keluar, oh sudah 3 jam, sudah selesai nih kayaknya. Keluar. Pak kita tes dulu ya. Oh ya silakan. Keluar, balik lagi, kira-kira 10 menit balik dia. Sudah selesai Pak? Belum Pak, masih kelotak-kelotak. Loh, kok masih kelotak-kelotak? Ini bengkel resmi loh, bukan bengkel abal-abal loh. Ini bengkel resmi nih sudah. Ya. Nah, Pak kita masukin lagi, masuk lagi. Dia coba di dalam itu dikirim, jangan saya ada di ruang kaca. Diapain ya? Saya ini ada pelayanan nanti sore. Saya harus mempersiapkan bahannya, bahan khotbah saya. Terus saya bilang gini, Pak sama resepsionis apa itu? Ya resepsionis ya. Saya bilang, saya tinggal dulu, nanti sore saya ambil ya.
Oh iya Pak, oke saya pulang. Kira-kira jam 4 sore, saya telepon, gimana sudah selesai? Pak, ini tidak menemukan penyakitnya Pak. Loh, belum selesai? Belum Pak, masih ada kelotak-kelotak. Loh, saya jam 6 ada pelayanan. Ya gimana Pak? Atau gini aja deh Pak, kita ini sudah coba naikkan ke atas, kita bongkar kanan kiri, kita lihat. Di bawah juga tidak ada apa-apa. Saya mikir, waduh kan sebelumnya itu saya sempat ngecek YouTube kan. Wah ini kena kaki-kakinya lah, diganti ininya lah, habis banyak gitu loh. Terus dia bilang gini, Pak, bagaimana kalau mobilnya nginep aja di bengkel? Besok kita bongkar total. Loh, bongkar total, saya habis banyak. Wah, saya bilang, udah enggak usah deh. Tutup jam berapa bengkelnya? Jam 5. Oke, saya ambil 30 menit lagi saya sampai sana. Silakan Pak, tapi Pak, maaf Pak ya, ini kan penyakitnya enggak ketemu, tapi tetap disuruh bayar. Nah, wah enak nih ngomong saya. Penyakit ketemu suruh bayar. Ya apa lagi? Ya sudahlah, saya bayar sekian ratus ribu. Saya bayar sampai sana. Saya bilang gini, Pak, bengkel resmi loh sampean. Dari pagi loh, buka sampai sore tutup. Masa enggak menemukan? Iya Pak, saya juga heran. Kenapa ya Pak? Loh kok kenapa kok tanya saya? Harusnya saya tanya situ. Maaf Pak ya. Enggak apa-apa Pak, enggak jadi nginep. Enggak usah nginep sudah. Saya bawa keluar. Waktu saya keluar dari bengkel, ya, dengar baik. Saya mau pelayanan. Saya gas itu mobil. Saya mau pelayanan tuh ini. Saya gas. Bunyi saudaraku ya, masih bunyi tanya. Kotak. Belok kanan kotak. Aduh wis. Saya bilang gini, dalam hati saya, wes babano lah, ditemani klotak-klotak seumur hidup, wes beno wes, babano. Akhirnya enggak ketemu penyakitnya. Minggu depan, saya pagi-pagi, kira-kira jam 6 atau setengah 7 pagi, saya manasi mobil saya, ya. Kalau mobil perlu dinyalain ya, saya panasin. Ceklik, gitu ya, saya panas di kompor gas itu ya. Jadi panas itu dia. Saya lagi dengerin radio di mobil sambil saya panasi. Tiba-tiba ada suara. Coba toh, bawah kursi penumpang depan, ngerogoh pakai tanganmu. Loh, saya ngomong, loh Desember lalu di Bali, saya sudah ngerogoh. Tahu yang ngerogoh ya? Tahu ya? Saya sudah masukkan tangan saya, di situ hanya ada dongkrak, ada apa lagi itu ya? Apa itu kayak obeng, kayak apa semacam peralatan itu. Sudah saya ngerogoh enggak ada apa-apa. Tapi suara itu begitu keras. Kamu mau nyaman enggak kamu berkendara? Oke. Saya turun, saya rogoh saudaraku pagi itu. Loh, ketemu saudaraku. Ternyata itu penyakitnya. Tahu apa? Martabak. Oh bukan. Tahu apa? Ini loh saudaraku. Ternyata mobil saya kemasukan ini. Tahukah apa ini? Apa ini? Lato. Hei lato. Kamu sudah sampai ke Denpasar loh. Hebat, bengkel resmi tidak menemukan kamu. Sembunyi di mana aja selama ini. Kamu kok ghosting aku? Lihat. Maju dia ikut maju, klotek. Ke kiri, klotek. Ke kanan, klotek. Dia setia ikut saya, saudaraku. Hanya ini. Ingat ya, kadang-kadang di dunia ini kita hidup nggak lancar. Maaf ya, bukan soal dosa. Kadang memang ada dosa. Ada orang terikat dengan dosa, hidupnya nggak lancar, penuh dengan masalah. Tapi kadang-kadang bukan soal dosa, tidak selalu soal dosa. Tapi terkadang apa? Kita nggak punya integritas. Sombong. Kita tidak menjaga kekudusan. Kita tidak hidup mempertahankan iman. Tidak rendah hati. Sikap maunya sendiri. Itu yang membuat hidup kita tidak nyaman. Kita bergaul dengan orang pun juga orang tidak nyaman. Kita pelayanan pun tidak nyaman juga. Bekerja pun juga gagal terus. Kenapa? Tidak punya integritas. Hal yang sepertinya sepele. Tapi itu sangat mempengaruhi hidup kita. Hati-hati. Cek hidup kita. Punya integritas seperti Daniel enggak? Amin. Harus punya. Katakan aku harus punya. 1, 2, 3. Aku harus punya. Terus begitu saya menemukan ini. Tanda tanya saya. Lato-lato kan mesti 2. Hei, di mana pasanganmu? Hei, di mana pasanganmu? Hei, sembunyi di mana itu istrimu? Hei, biasanya kalian kan selalu seirama. Di mana?
Sampai sekarang saya tidak menemukan di mana pasangannya. Saya tidak menemukan loh. Saya nanti kalau pulang ini mau geledah mobil saya silakan, siapa tahu menemukan. Kan mesti berdua mereka. Kenapa? Apa kalian cerai? Ingat loh yang sudah disatukan oleh manusia. Enggak lah ya, kok manusia. Ya itu kan manusia yang menyatukan lato-lato bukan Tuhan. Saya ambil dulu. Ya. Oke, saya sudah khotbah saya sudah selesai. Pesan saya, ayo punya integritas seperti Daniel. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong kami Tuhan. Di dalam dunia ini Tuhan banyak sekali godaan. Kami adalah anak-anak muda yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami butuh Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memiliki integritas, jaga hidup tetap kudus, rendah hati, dan tetap beriman. Apapun yang terjadi, kami tetap menjadi pribadi yang berintegritas. Dan Tuhan senang dengan kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan.